Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Lili Huria MPDI. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan dalam Kajian Filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Azizka Fahrinada. Yang kedua, partner saya, Indah Saidatus Sadia. A. Kepemimpinan pendidikan Islam. Kepemimpinan dalam suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sehingga tercapai tujuan dari kelompok tersebut, yaitu tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan menuntun pergerakan orang lain. Kepemimpinan harus ada jika suatu organisasi hendak berjalan efektif. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam organisasi adalah kepemimpinan administratif atau kepemimpinan manajerial. Karena pemimpin dalam organisasi merupakan manajer yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen sejak dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kepemimpinan dalam organisasi disebut juga kepemimpinan kependudukan atau status leadership, dan kepemimpinan yang ada pada diri individu tanpa ada jabatan tersebut, kepemimpinan personal atau kepemimpinan pribadi. B. Paradigma kepemimpinan pendidikan Islam. Manusia sejak dilahirkan di muka bumi telah membawa peran legitimasi sebagai seseorang pemimpin atau khalifah dengan tanpa mengeliminir peran lainnya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan merupakan draft atau fitrah yang dimiliki oleh setiap individu manusia. Fitrah kepemimpinan adalah potensi atau kekuatan yang menopang setiap individu supaya mampu memanfaatkan dan memperdayakan segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Bagi seorang khalifah yang sekaligus merupakan hamba, memperdayakan dan memanfaatkan segala sesuatu tersebut bertujuan hanya untuk meningkatkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang paling sempurna, manusia mengawali proses kepemimpinan mulai dari dirinya sendiri. Kesuksesan ia dalam memimpin dirinya dari berbagai problematika dan kepotensian yang terdapat dari dirinya sendiri sangat mempengaruhi pada proses kepemimpinan, di mana ruang lingkup dan jangkauan serta problematika kepemimpinannya jauh lebih luas dan bersifat kompleks atau kepemimpinan dalam tatanan makro. Konsep kepemimpinan pendidikan Islam. Membahas tentang konsep kepemimpinan, maka gaya atau model bias dimaknai sebagai sikap, gerak, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerak yang bagus, kesanggupan untuk berbuat baik. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dan dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seseorang pemimpin. Gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Istilah gaya secara umum adalah sama dengan cara yang digunakan pemimpin di dalam mempengaruhi para bawahannya. Pemimpinan suatu organisasi perlu mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. D. Kepemimpinan pendidikan Islam. Secara umum atau secara garis besar, setiap orang yang diangkat menjadi pimpinan itu memiliki kelebihan yang lebih daripada orang yang dipimpin. Karena itu, untuk menjadi pemimpin diperlukan syarat-syarat tertentu, yakni karakteristik atau sifat-sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Mujamil Komar, karakteristik dari seseorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan antara lain: A. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga tersebut, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain. C. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. D. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. E. Bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. F. Bermusyawarah dengan para pengikut, serta mentelaah pendapat dan pengalaman mereka.
G. Mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat baik dan mencegah kemungkinan. H. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.